Mengejutkan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Baru 5 hari Yana Zhen pulang dari pengobatan kanker di Guangzhou, China dan menyatakan telah 80% sembuh dari kanker stadium akhir yang dideritanya. Tapi hari Rabu kemarin, Yana mendadak diguncang kabar meninggal dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Belum genap 1 minggu pulang dari pengobatan di China, tapi mengapa mendadak Yana dikabarkan meninggal? Jawaban yang diurai oleh Svetlana Zhen, ibunda Yana pun mengejutkan. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar saya sekarang diperbolehkan pulang, saya diperbolehkan kembali ketemu dengan anak-anak. Saya sangat bahagia sekali, benar-benar luar biasa. Perubahan hampir 70-80% deh. Tadinya saya nggak bisa jalan, ini bukan apa-apa duduk di kursi roda soalnya panas. Tadinya kan saya ke Guangzhou harus naik kursi roda. Di sana saya udah jalan-jalan. Ya memang koma sekarang. Koma. Yana sekarang di ICU. Jadi karena sesak napas. Jadi dibikin tindakan supaya enggak lebih berkembang lebih luas ya. Jadi saya nggak bisa banyak bicara karena sudah 3 hari nggak tidur. Jadi dia pulang ke Jakarta 28, 29, dia di rumah 30, bawa ke rumah sakit. Ironis, baru 5 hari pulang ke Indonesia membawa kabar gembira dan membuat kedua putrinya bahagia tak sabar melewati bulan Ramadan pertama pasca Yana Zhen nyaris sembuh, tapi kini Yana kembali tumbang karena mengalami koma. Masih tergurat jelas di benak publik betapa Yana sempat berbinar menyatakan keinginan untuk segera sembuh total melanjutkan terapi pengobatan kankernya di Indonesia agar bisa kembali menjalankan ibadah puasa meski bukan untuk Ramadan tahun ini. Pasti doaku mimpi mami sembuh dan bisa bersama kita lagi, dengan jadi bisa ya seneng lah tidak dengan sakit, tapi sekarang udah kesehatan dan sebenarnya mimpi terkabulkan. Karena bulan ini kalau puasa saya belum bisa karena harus minum obat saya itu banyak sekali, kira-kira harus minum 4-5 kali sehari obat, jadi saya nggak bisa menjalankan puasa. Mungkin saya nanti bisa ganti di tahun berikutnya setelah saya sehat, saya akan menjalankan puasa. Saya bilang tadi, Tuhan itu, Allah itu memberikan saya banyak sekali mukjizat, bukan saja di Indonesia tapi juga di luar negeri sana. Buktinya saya diberikan jalan berobat sampai saya bisa sembuh dan kembali ke Indonesia. Itu mukjizat yang sangat luar biasa. Soalnya ada cairan di paru-paru. Cairan di paru-paru, karena itu dia sesak. Gitu. Jadi kondisinya menurun itu karena sesaknya itu sesak ya. Ini kan penyakit kanker. Penyakit kanker itu memang penyakit yang sangat-sangat berbahaya dan nggak tentu. Jadi dalam hal itu setiap saat bisa yang mengada kanker itu bisa ambruk ya semuanya. Umpamanya dia bisa menyatakan sembuh total, tapi tiba-tiba 1 tahun kemudian dia sakit lagi, itu bisa anfal gitu ya. Jadi memang kanker itu penyakit benar-benar berbahaya. Berbeda 180 derajat dari Yana Zhen, artis Sheila Marcia justru tengah berbahagia karena Vanessa sang sahabat yang harus mengalami kondisi koma selama 25 hari pasca mengalami kecelakaan miris bersama dirinya, kini telah sadar. Sontak saja kabar ini membuat Sheila yang sempat dirundung sedih jadi lega dan bahagia. Kondisi terakhirnya itu, dia kan udah pasca operasi yang tulangnya itu, serviknya itu kan ada 5 patahan itu udah dioperasi 4 hari yang lalu deh gitu, udah kondisinya stabil. Terus kalau kondisi terakhirnya itu Vanessa sudah sadar, udah melek, udah bisa eye contact, tapi hanya memang belum bisa belum bisa komunikasi ngobrol.
terus belum bisa ngerakin badannya gitu, tubuhnya belum. Aku sama Sila kan kebetulan tiap hari pasti komunikasi WhatsApp, jadi selalu kirim kabar kita kayak gitu-gitu. Nah pas tahu itu ya dia bersyukur banget lah. Ya, sadarnya Vanessa setelah mengalami koma panjang selama 25 hari seakan menjadi angin segar bagi duka mendalam yang selama ini menggelayuti Sheila Marcia hingga keluarga Vanessa. Bahkan ibunda Vanessa mengaku dirinya tak lepas dari air mata selama Vanessa mengalami kondisi koma pasca kecelakaan miris di bulan Mei lalu pecah. Kini ketika Vanessa akhirnya benar-benar sadar, Sheila pun konon sudah tak sabar untuk bisa menjenguk dan memberikan semangat kepada Vanessa untuk sembuh total seperti sedia kala. Karena ada benturan yang bikin otak dia tuh bengkak gitu. Jadi ditidurin supaya dia nggak berontak, supaya dia obatinnya dengan gampang juga. Ya hancur hati. Ya udah, ya namanya mama ya. Nangis mah udah dimana-mana juga nangis, kasihan. Siapa gitu, tapi kalau misalnya kata pihak dokter sih ajak ngobrol aja, dia masih ada ingatan untuk menghafal suara-suara yang memang orang-orang dekat dia gitu. Dari pihak rumah sakit terakhir aku dikasih tahu tadi pagi diberitahu sama keluarganya Vanessa, mamanya sama papanya, dalam minggu-minggu ini sih udah boleh pulang karena sebenarnya kan sekarang tinggal proses pemulihan aja. Nah, tadi udah mulai duduk gitu, mulai didudukin. Setelah itu nanti ada juga buat latihan jalan kayak gitu-gitu sih gitu. Dan menurut dokter sekitar kurang lebih 2 bulanan. Mudah-mudahan, amin. Saya juga harus semangatin Vanessa juga, karena kita kan di dalam satu kondisi, dalam satu situasi, walaupun kondisinya berbeda, tapi saya mau kasih dia support, jadi saya harus sehat, sadar, sembuh, bisa menjalani aktivitas dan bekerja lagi seperti biasa, dan itu sih yang paling penting. Kalau saya sudah ada perkembangan, saya bisa jalan segala macam, saya yakin saya bisa, tapi terutama mohon doanya untuk Melody Vanessa aja. Terima kasih.